Baiklah, selamat malam semuanya. Ya, eh, kali ini saya akan membahas masih meneruskan masalah yang kemarin, yaitu tentang unsur sinematik dalam aspek sinematografi. Ya, kalau kemarin kita telah membahas masalah kamera dan bahan bakunya. Ya. Maka sekarang kita akan membahas masalah framing. Jadi seperti yang dijelaskan kemarin, ada tiga hal yang perlu diperhatikan di dalam unsur sinematografi, yaitu kamera dan bahan baku, yaitu menyangkut masalah teknik dan media perekamannya, ya, seperti pengaturan warna, penggunaan lensa, speed, resolusi, dan lain sebagainya di sana. Ya, kemudian berikutnya adalah ada framing atau pembingkaian, yaitu merupakan hubungan kamera dengan objek yang akan diambil. Misalnya batasan wilayah gambar, jarak, tapering, ya, ketinggian, kamera movement, ya. Dan yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah durasi gambar, yaitu mengenai beberapa lama kamera merekam objek yang diambil gambarnya. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah framing atau pembingkaian. Jadi pembingkaian itu adalah bagaimana kita mengambil sebuah eh, gambar, ya, sebuah gambar yang dibatasi oleh bingkai, artinya dalam 4 persegi, ya, seperti itu, ya. Nah, di dalam sebuah film hampir tidak pernah semua unsur mise en scène itu diperlihatkan pada penontonnya, ya. Jadi karena di dalam sebuah pengambilan gambar tentunya kita akan dibatasi oleh 4 frame, ya, 4 garis atau 4 bingkai, ya, atas, bawah, kiri, kanan, ya, seperti itu. Dan tidak mungkin semuanya itu seperti apa yang kita lihat secara keseluruhan, karena berbeda, ya, mata lensa dengan mata kita. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan mungkin di luar frame itu juga akan kelihatan, tapi di dalam sebuah apa eh, pengambilan gambar, ya, di dalam sebuah film itu harus dibatasi oleh frame, ya. Jadi tidak semua unsur mise en scène itu bisa terambilkan, ya. Artinya yang berada di luar frame itu tidak bisa diambil, dan kita memang membatasi, ya, eh, setiap sutradara atau kameramen juga akan membatasi dan membingkai sebuah bentuk, ya, sebuah bentuk gambar, ya, yang mungkin yang diambilnya secara estetika tentu saja, ya. Nah, juga, ya, tidak pernah secara terus-menerus mempertunjukkan perwatakan dengan segenap latarnya di dalam jarak yang sama. Ya. Tentu saja karena posisi kamera itu terkadang kita menjauhkan dari objeknya, ya. Misalnya kita mau mengambil full shot, ya, terkadang kita juga mendekatkan, ya, mendekatkan itu dengan mengambil close up, bahkan lebih besar lagi di close up, misalnya hanya tangannya, hanya matanya saja, hanya bibirnya saja, ya. Jadi di dalam film itu kan nanti kan diedit, ya. Ya, tidak secara terus-menerus mempertunjukkan perwatakan pun dengan eh, dengan satu posisi, ya, dengan satu angle seperti itu. Dan itu akan membosankan kalau terus-menerus seperti itu. Jadi ini menyangkut eh, jarak, ya, jarak dari kamera ke objek itu sendiri. Nah, ada kalanya, ya, kamera itu memperlihatkan gambar dengan jarak yang lebih dekat, ya, seperti tadi misalnya close up, big close up, ya, atau middle close up itu termasuk yang lebih dekat, ya, seperti itu. Kalau yang jauhnya middle shot, ya, full shot, long shot, extreme long shot itu yang jauh-jauhnya, ya. Nah, untuk apa kita menggambarkan dengan jarak yang lebih dekat, ya. Ini tentu saja ada tujuannya. Ketika seorang sutradara menginginkan close up, ya,
menginginkan big close up atau sampai ke extreme close up misalnya itu eh, karena hanya untuk menunjukkan detail karakter ya. Jadi ketika kita ingin memperlihatkan detail karakternya tentu saja harus lebih dekat ya, karena ketika kita perlihatkan lebih jauh misalnya dalam full shot itu gerakan saja yang kelihatan ya. Nanti di bawah kita akan jelaskan karakter-karakter dari close up itu seperti apa, karakter dari pengambilan gambar full shot itu seperti apa sih gitu ya, tujuannya juga seperti apa gitu ya. Nah ini tentu saja ketika kita mengambil di lapangan ya, di tempat syuting kita harus juga memposisikan berbagai posisi, artinya berbeda-beda ya. Kita harus ada variasi ya. Harus ada variasi gambar-gambar sehingga ketika disambungkan itu tidak akan membosankan bagi penonton. Nah hal ini juga karena tuntutan estetik ya. Jadi si sutradara itu harus melihat juga ada tuntutan estetik ya, keindahannya seperti apa ya. Apakah ini jumping atau tidak seperti itu ketuntutan estetik ya, yang kemudian sutradara itu harus mampu membatasi mise en scène-nya yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Apa saja sih kebutuhannya ya. Nanti kan harus ada perhitungan misalnya eh, kepala ya atau headroom ya, kemudian noseroom-nya seperti apa. Nah sehingga ketika kita mengambil besar tentu saja mise en scène yang lainnya juga tidak tidak begitu nampak ya. Misalnya settingnya tidak begitu nampak ya. Nah itu karena kita membatasi dengan frame yang lebih besar ya. Pengambilan gambarnya close up misalnya, maka setting yang berada di belakang tidak akan begitu nampak. Tapi tentu saja seperti tadi saya katakan bahwa setiap pengambilan gambar ya, type of shot yang kita ambil itu harus disesuaikan juga dengan perhitungan-perhitungan estetik ya, yang kita miliki seperti apa. Tentu saja setiap sutradara akan berbeda-beda tergantung pandangannya. Kenapa saya harus mengambil close up di sini? Kenapa saya harus mengambil close up di sini? Itu adalah perhitungan estetik ya. Bagaimana pandangan dari seorang sutradara seperti itu. Nah, adanya pembatasan inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan pembingkaian atau framing. Nah, itu jadi ketika seorang sutradara membatasi bingkainya, sisi kanannya seperti apa, kemudian sisi kirinya sebatas mana, dan atas dan bawahnya juga seperti itu, kita batasi, ya, maka itulah yang dinamakan dengan framing atau pembingkaian, ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan framing atau pembingkaian. Ya. Jadi pembatasan dari gambar itu sendiri. Ada garis-garis di sana, ya garis pinggir, kiri, kanan, atas, dan bawah. Itu adalah framing. Framing atau pembingkaian ini ya, di dalam sebuah film, khususnya fiksi, ya, pembentukan framing ini sangatlah penting. Kenapa penting? Sebab melalui pembingkaian inilah si penonton itu akan disuguhi seluruh jalinan peristiwa ceritanya. Ini kita bisa lihat di dalam gambar ini. Ini adalah sebetulnya kita melihatnya ini dibingkai oleh satu print ya. Tapi kemudian si sutradara juga menghendaki estetik yang lain ya, sehingga si orang ini juga dibingkai oleh satu bentuk pintu ya, seperti pintu ya, seperti itu. Nah sehingga di sini ada dua priming ya, ada dua priming dengan perhitungan yang estetik ya. Ini sangat-sangat estetik ketika orang ditempatkan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, kemudian di sini ada lowong ya, seperti itu ya. Nah kenapa harus di kiri? Nggak apa-apa, ini menjadi satu perhitungan estetik saja sebetulnya ya. Kenapa juga harus tata cahayanya misalnya kenapa mukanya tidak terlihat, tetapi
justru bawahnya yang terlihat. Ini juga sebetulnya hanya perhitungan estetika dan pandangan dari seorang sutradara. Mungkin sutradara lain tidak akan seperti ini. Gitu. Sutradara-sutradara yang lain juga akan berbeda pandangan ketika melihat hal ini. Tapi ini estetika pandangan sutradara ini, saya kira ini cukup bagus ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal ya. Karena bagaimanapun juga seorang penonton itu akan melihat satu objeknya seperti apa. Tidak hanya framing kenapa di sini harus ada tembok ini. Sebetulnya kan ada juga yang merasakan bahwa ini adalah sebuah tembok yang justru menghalangi gitu ya, menghalangi pemandangan yang berada di belakang. Tapi justru bukan itu yang diinginkan, adalah framing ini, framing orang yang bersandar itu. Nah, itu adalah framing, pembingkaian ya, pembingkaian bagaimana kita membingkai. Juga masalah headroomnya juga tidak seperti umumnya, misalnya headroom itu harusnya misalnya dibatasi seberapa ya, beberapa sedikit jarak ya dari kepala ke atas, dari rambut atas paling atas ke atas sedikit ya. Tapi ini justru lebih banyak, dan ini memang disengaja oleh seorang sutradara untuk membuat seperti itu. Nah, kemudian nanti juga dalam aspek rasio juga sutradara harus memperhitungkan apakah 16:9 standar ya, atau juga ada yang memang seperti dalam bingkai yang kita bisa lihat kalau kita merekam dengan HP seperti itu ya, ada tinggi ya, tinggi kemudian ke bawah seperti itu gitu ya. Itu adalah perhitungan-perhitungan ya. Perhitungan-perhitungan itu pasti akan berbeda-beda ya, setiap penggarap film itu akan berbeda-beda tergantung rasa rasa estetis yang dimiliki oleh seorang sutradara. Nah, jadi seorang sutradara itu harus dapat mengontrol pembingkaian ini ya. Sebab hal ini akan menentukan persepsi penonton terhadap sebuah gambar atau shot ya. Jadi seperti saya katakan barusan, saya memandang bahwa ini adalah sesuatu hal yang bagus, walaupun misalnya kalau diteliti lebih jauh, kok misalnya headroomnya terlalu luas misalnya ya, kenapa tidak simetris, misalnya orangnya di tengah-tengah misalnya, kenapa harus berada di pinggir kiri seperti itu. Tapi itulah hukum estetik ya. Hukum estetik itu bisa simetri, bisa asimetri ya. Banyak di kita contoh-contoh asimetri yang justru menjadi lebih bagus ya. Saya misalnya mempergunakan baju dengan kantung satu ya, sakunya satu di sebelah kiri gitu ya. Kan kalau simetri itu harus dua-duanya sama ya, di kanan ada, di kiri ada. Tapi kenapa kebanyakan juga mempergunakan hanya satu? Itu adalah asimetri. Jadi asimetri terkadang menjadi sesuatu yang bagus ya, atau sesuatu yang bertolak belakang dengan apa namanya itu, dengan hal-hal yang umum, misalnya seperti ini. Di sebuah perumahan, rumahnya itu sama ya, bentuknya sama, halamannya sama seperti itu ya, karena namanya perumahan ya seperti itu. Nah, tiba-tiba ada terselip rumah yang berbeda ya. Dan itu tentu saja menjadi perhatian ya. Menjadi perhatian, kok aneh, dalam rumah-rumah yang sama tiba-tiba terselip sebuah rumah yang berbeda ya. Jadi itu akan menjadi perhatian khusus. Nah, itu jadi itu adalah perhitungan-perhitungan estetik. Jadi dalam mempriming juga memang harus ada perhitungan-perhitungan estetik yang kemudian bisa dipersepsikan bagi penontonnya seperti apa. Penonton boleh saja menafsir itu kurang bagus. Kalau di dalam seni biasanya tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi justru yang ini kalau di dalam seni itu kurang bagus, bagus ya, sangat bagus misalnya seperti itu. Karena perhitungan estetik itu berbeda-beda. Ya. Itu ya. Termasuk juga tafsir dari penontonnya. Ketika saya tadi menafsir seperti ini contoh estetik yang baik, mungkin
orang lain tidak akan seperti itu. Itu adalah persepsi, persepsi dari saya sebagai penonton, juga mungkin orang lain ketika melihat, ya, memposisikan sebagai penonton mungkin akan berbeda pandangannya terhadap gambar itu. Nah, berikutnya aspek-aspek framing ini dapat diurai sebagai berikut, ya. Jadi ada 3 hal ya di dalam aspek framing atau pembingkaian itu. Pertama, bentuk dan dimensi frame. Yang kedua, sudut, tinggi, jarak pada objek. Ini akan berhubungan dengan tata letak dari kamera itu sendiri. Kemudian pergerakan frame ini menyangkut masalah pergerakan dari kamera itu sendiri nanti. Nah, bentuk dan dimensi frame ini kita juga akan memperhitungkan masalah aspek rasio. Ya. Semakin ke sini ini semakin banyak ya aspek rasio yang dikenal oleh masyarakat, oleh terutama juga oleh orang-orang yang memposisikannya sebagai penggarap film. Dan itu harus diperhitungkan karena apa? Aspek rasio juga ini akan menyangkut masalah bagaimana penayangannya dan di mana penayangannya itu sendiri, ya. Yang ya misalnya kita akan menayangkan di sebuah stasiun televisi misalnya, ya. Itu akan berbeda ketika kita akan menayangkan di YouTube misalnya seperti itu. Itu adalah karena adanya yang dinamakan dengan aspek rasio. Nah, aspek rasio ini dapat diartikan sebagai perbandingan ukuran angka yang menunjukkan lebar serta tinggi dari sebuah frame. Lebarnya seberapa, tingginya seberapa, ya. Tapi tidak penting perhitungan satuan-satuan. Misalnya kalau kita memperhitungkan tinggi 1 meter, kemudian lebar 2 meter, tidak seperti itu. Tapi ini akan diperhitungkan dengan perbandingan aspek rasio itu, ya. Nah, aspek rasio paling umum itu digunakan di dalam dunia digital, ya, untuk menyatakan proporsi format tampilan, ya, tampilan image digital dan proporsi layar atau screen digital, ya. Itu yang paling umum digunakan. Jadi setiap kali kita misalnya syuting, ya, baik sebagai seorang juru kamera maupun seorang sutradara itu harus mengerti ini aspek rasio yang akan dipakai itu seperti apa. Itu sesuai juga dengan tujuan kita. Tujuan akhirnya untuk apa? Apakah hanya untuk YouTube, misalnya, apakah untuk bioskop, itu kan kita perhitungkan yang berbeda, ya. Nah, karena besaran panjang dan lebar suatu gambar atau tampilan ini memiliki satuan yang sama, ya, baik itu seperti pixel, sentimeter, inci, dan lain sebagainya, maka rasio aspek ini tidak memiliki satuan. Ya, seperti tadi dijelaskan, ini tidak akan memiliki satuan baik pixel, sentimeter, meter, dan sebagainya, tetapi justru di sini hanya aspek rasio itu hanya merupakan perbandingan saja. Misalnya sebuah image foto digital memiliki panjang 400 pixel, ya, dan lebar 300 pixel, maka rasio aspek foto tersebut adalah 4:3. Itu yang dinamakan perbandingan. Jadi di sini diartikan seperti tadi dijelaskan bahwa aspek rasio itu kan sebagai perbandingan ukuran angka, ya, yang menunjukkan berapa lebarnya dan berapa tingginya seperti itu. Nah, itu akan ada perbandingan, tidak memerlukan satuan, apakah itu pixel, sentimeter, meter, ya, kilometer, dan sebagainya. Tidak perlu, tapi hanya perbandingan saja, ya. Nah, aspek rasio ini sudah mulai ditentukan sejak pertama kali film lahir, yaitu oleh Thomas Alva Edison, ya, dan Lumiere bersaudara, ya.
Jadi Thomas Alva Edison itu lebih dulu ya, kemudian yang alatnya itu yang dinamakan dengan kinetoskop ya, seperti pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian dikembangkan oleh Lumière bersaudara pada tahun 1895 ya. Nah, di situ sudah mulai memiliki perbandingan ya. Perbandingan yang dibuat oleh mereka itu ya hampir mendekati standar aspek rasio full screen pada saat ini ya. Jadi kalau kita melihat full screen pada saat ini itu hampir mendekati lah ya zaman-zaman Edison, kemudian zaman Lumière. Karena aspek rasio ini ternyata kesini kan jadi berkembang juga gitu ya, berkembang juga sehingga sekarang seperti tadi saya jelaskan tujuannya kemana ini akan berbeda ketika kita mengambil gambar untuk tujuan penayangan di bioskop, untuk tujuan penayangan di YouTube ya, untuk tujuan di televisi itu akan berbeda. Nah, karena itu adalah perkembangan. Ada perkembangan ya sejak Edison, Thomas Alva Edison dan Lumière bersaudara itu ya, sampai saat ini. Walaupun sebetulnya hampir mendekati ya apa-apa yang dibuat oleh Thomas Alva Edison maupun Lumière bersaudara dalam hal aspek rasionya itu mendekati ya full screen pada saat ini. Nah, aspek rasio full screen itu mungkin yang dinamakan dengan standar, yaitu 4:3. Ini standar sebetulnya Eropa ya, dulu Eropa dan ya kebanyakan Eropa sebetulnya juga di Hollywood ya dulu itu. Kalau kita di Indonesia dalam bioskop itu biasanya mempergunakan disebut dengan sinema ya, full cinema. Itu lebih lebar. Kalau sekarang, kalau dibandingkan dengan aspek rasio sekarang itu 16:9 gitu ya. Kalau Eropa itu rata-rata 4:3 atau standar ya, disebut standar. Nah, 4:3 ini pada mulanya digunakan untuk film 35 mili. Jadi karena si pembuat film ya, pabrik-pabrik film saat itu ada yang 35 mili itu kan membuatnya dengan aspek rasio 4:3 atau 16:9 sebetulnya ya. Jadi sinema disebutnya sinema, kalau dulu itu disebutnya sinema, sekarang ini lebih populer disebut dengan aspek rasio 16:9 ya, seperti itu. Jadi kalau Indonesia tuh kebanyakan lebih suka dengan layar lebar atau sinema ya. Layar lebar atau sinema, sehingga membeli bahan bakunya filmnya itu pun tentu saja yang aspek rasionya menyangkut hal itu. Nah, aspek rasio ini juga sangat dekat dengan rasio akademi, yaitu 1375:1. Ini yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Academy of Motion Picture Art and Science atau disingkat AMPAS. Ini adalah sebagai sebuah standar setelah munculnya suara optik pada film. Artinya setelah berlalunya film bisu atau film silent ya, sebelum ditemukan suara optik. Suara optik itu adalah suara yang kemudian menyatu di dalam filmnya ya, dan sudah bisa diambil filmnya, karena ketika film-film bisu atau silent ya, pada periode itu kan suara itu tidak ada ya. Jadi filmnya adalah hanya gambar. Kemudian setelah ditemukan, yaitu dengan munculnya suara optik, disebutnya suara optik, itu kemudian berubah pula, ada perkembangan lah ya dalam hal aspek rasionya. Nah, kemudian dengan munculnya teknologi televisi, ini pun juga kembali ya mengembangkan atau memberikan motivasi yang lain dengan munculnya aspek rasio dengan ukuran layar yang lebih lebar.
televisi mungkin kalau yang tahu perkembangan televisi ya pada sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu kita masih melihat eh, layar televisi itu 4:3. Tetapi sekarang ini sudah mempergunakan 16:9 ya, ukuran aspek rasionya. Walaupun sebetulnya apa yang ditayangkan dari stasiun televisi ya, itu sebetulnya masih 4:3 ya. Sehingga kalau kita menonton di dalam layar lebar, ya, artinya di dalam televisi yang lebih ukuran rasionya lebih lebar, kita akan melihat distorsi gambar sebetulnya agak pendek. Ya. Coba perhatikan ya seperti itu. Nah, kecuali eh, Kompas TV ya, Kompas kalau nggak salah Kompas TV ya, ya Kompas TV itu memang sudah mempergunakan alat ya, mesin pemancarnya di stasiunnya itu memang sudah mempergunakan layar lebar, artinya 16:9 ya. Nah, tapi ini memang sudah menjadi perkembangan pada akhirnya karena di di penjualan televisi ya dimanapun juga sekarang ini ukuran televisi yang 4:3 itu sudah hilang. Kita kalau membeli televisi pasti ya adalah televisi yang layar lebar ya yang 16:9. Nah, oleh karena itu semua stasiun televisi nanti pada tahun kalau nggak salah November tahun 2022 ya itu akan semuanya beralih pada digital. Jadi ketika digital tentu saja ini layarnya menjadi 16:9. Itu karena menyesuaikan dengan penjualan alat yang eh, itu dibeli ya oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat sekarang kan ya boleh dikatakan tidak ada pilihan untuk mengambil yang 43 karena sudah tidak ada ya. Jadi 16:9 oleh sebab itu maka stasiun televisi ya seperti kita punya di Indonesia ini kan ada stasiun televisi RCTI, SCTV, Indosiar, Net TV dan sebagainya itu tentu saja harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di masyarakat. Ya. Masyarakat membeli ukuran 16:9 sementara stasiunnya masih 4:3. Nah itu nanti pada tahun 2022 konon gitu ya. Katanya semuanya itu harus sudah masuk ke era digital. Jadi sama ya. Kita tidak akan melihat lagi distorsi pada gambarnya. Nah, menentukan aspek rasio di dalam sebuah produksi film atau video ini sangat diperlukan guna memastikan film yang akan dibuat itu sesuai dengan media penayangannya. Jadi seperti tadi saya jelaskan, media penayangannya apa? Mau di televisi ya, atau di bioskop ya, seperti itu. Ataupun di YouTube itu harus harus berbeda ya. Jadi ketepatan memilih aspek rasio dapat menghindari terjadinya distorsi visual. Ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan juga sebetulnya justru dari stasiun televisi sendiri ini dikarenakan pemancarnya, dikarenakan mesin pemancarnya itu kebanyakan di Indonesia itu masih mempergunakan 4:3. Sementara penerimanya televisi di rumah kita itu sudah 16:9 sehingga ada yang dinamakan distorsi visual di cut ya jadi lebih pendek lagi ya, seperti itu gambarnya. Nah, mengingat media output sangat beragam jenisnya seperti ada bioskop, televisi, internet, gadget ya, dan sebagainya, ya tentu saja ini harus disesuaikan. Ya. Nah, kemudian di dalam perkembangannya ukuran aspek rasio ini menjadi variasi. Ya. Ya, kita lihatlah sekarang ini sangat bervariasi sekali ya, ukuran aspek rasionya.
Akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis. Walaupun kita banyak ragamnya, tapi kita sekarang ini ya kita bisa melihat hanya dibagi dua secara umum ya, yaitu ada yang dinamakan dengan full screen dan wide screen. Ini istilah yang umum yang sebetulnya aspek rasio itu banyak ya, tetapi kemudian bisa dikategorikan hanya menjadi full screen dan wide screen. Kita juga misalnya bisa melihat ya, aspek rasio yang ada di dalam HP kita ya. Kita kan sering misalnya di YouTube printnya itu berbeda-beda. Kemudian kita juga apa, kalau di TikTok itu kan lebih banyak mempergunakan apa HP ya, sehingga tinggi gitu ya. Lebarnya itu lebih lebih pendek ya. Ya ukuran rasionya lebih tinggi gitu. Artinya lebarnya lebih sedikit apa kecil ya ukurannya, tingginya tuh lebih besar gitu. Nah itu jadi bentuknya ke tinggi bukan melebar gitu ya, malah meninggi gitu ya. Itu juga ada seperti itu. Tapi secara keseluruhan kita bagi menjadi dua ya, itu full screen dan wide screen ya. Nah, kendati pun demikian, secara umum pula ya, para pembuat film itu biasanya menentukan aspek rasio itu berdasar pada apa yang sudah ada pada kamera. Nah, ini juga menjadi masalah. Kita menginginkan hal-hal yang berbeda, misalnya ya aspek rasionya. Tapi kan keberadaan kamera juga itu hanya beberapa, misalnya dia hanya menyediakan kamera itu aspek rasionya apakah hanya biasanya umum secara umum ya aspek rasio yang disediakan oleh perangkat kamera itu kan hanya widescreen ya 16:9 itu. Kalau zaman-zaman tahun-tahun kemarin itu hitungannya ini 4:3 dan widescreen 16:9. Itu saja, hanya itu yang ada. Walaupun sekarang ini dalam kamera-kamera yang profesional itu sudah bisa berubah cukup beberapa ya. Nah ini jadi penentuan aspek rasio juga akan berdasar pada kamera yang dipergunakan saat kita syuting. Ya. Walaupun kita menginginkan aspek rasio yang lain, mungkin nanti bisa diakalin sih sebetulnya di dalam editing ya. Tetapi terkadang ketika kita mengakali di dalam editing itu juga terjadi distorsi visual. Ya. Artinya mungkin tidak normal lagi gambarnya itu mungkin lebih tinggi ya atau lebih membesar ya, lebih pendek gitu ya, membesar ke pinggir gitu seperti itu. Ya. Jadi ada distorsi ya. Nah itulah menjadi kendala juga ketika kita memilih apa-apa yang disediakan oleh kamera itu sendiri ya. Jadi kita juga harus memilih kamera yang memang betul-betul saya menginginkan aspek ratio ini, makanya harus ada yang ada di kamera. Fiturnya seperti apa sih? Seperti itu ya. Nah, untuk full screen ya, tadi kita sudah membagi ya, digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ada full screen dan wide screen. Nah, full screen ini AMPAS atau Academy of Motion Picture Art and Science itu sejak tahun 1930-an ya, ini telah menetapkan standar format full screen dengan aspek rasio 1,33/1. Ini memang aspek rasio yang hitungannya terkadang aneh gitu ya. Sebetulnya ini kan kalau di dalam kita lihat misalnya di dalam kamera itu hanya 4/3 saja situ. Nah, hitungan-hitungan ini adalah hitungan-hitungan dari akademi ya seperti itu ya. Nah, pada masa periode Mas Hollywood klasik, hampir semua filmnya itu diproduksi dengan mempergunakan format full screen. Nah, full screen itu kan 4/3 gitu ya. Hampir persegi gitu ya. Nah, berbeda dengan sekarang yang lebih melebar.
seperti itu. 40/3 itu meter persegi. Jadi televisi 3 tahun atau 4 tahun ke belakang itu masih ada ya. Mungkin sekarang juga kalau di rumah-rumah mungkin masih ada televisi semacam televisi tabung ya, semacam itu ya. Kalau televisi sekarang kan LCD atau LED ya, itu sudah mempergunakan printnya yang berbeda, aspek rasionya yang berbeda. Nah, hingga kini format itu masih menjadi standar aspek rasio pada pesawat televisi serta beberapa produksi film non-Amerika seperti di Eropa Barat. Jadi kalau di Eropa Barat masih menggunakan ya, aspek rasio pesawat televisi. Sebetulnya kalau seperti tadi saya jelaskan, kalau pesawat stasionya itu masih ya. Cuman kita sekarang ini akhir-akhir ini setahun atau 2 tahun akhir ini sudah jarang kalau kita mencari pesawat televisi yang aspek rasionya seperti itu ya, yang standar gitu ya. Sekarang ini kan sudah widescreen gitu. Tapi di Eropa Barat itu mungkin lebih suka karena bentuknya persegi. Itu seorang sutradara itu akan memperhitungkan dengan aspek rasio itu akan memperhitungkan estetikanya ya seperti tadi dijelaskan ya. Jadi mungkin orang-orang di Eropa Barat itu lebih suka dengan standar seperti itu ya. Itu karena mungkin cara pembuatan atau ruangnya itu tidak terlalu lebar ya, sehingga menempatkan objek-objek itu lebih enak menurut mereka ya. Mungkin berbeda lagi dengan sutradara di Indonesia, di India gitu ya, karena selalu mempergunakan widescreen ya, sehingga penempatan itu lebih melebar gitu ya. Nah, di Amerika sendiri format full screen ini untuk film-film bioskop ya, itu hanya bertahan hingga pertengahan era 1950 ya. Jadi memang betul dulu itu Hollywood maupun Eropa itu mendominasi dengan full screen ini. Sementara pembuatan film Indonesia sudah beralih pada lebih suka dengan widescreen ya. Di Amerika dan pusatnya Hollywood ya. Tapi ternyata di Hollywood sendiri sebetulnya karena mungkin ya di dunia ini ya, kebanyakan negara ini sudah mulai berkembang dengan aspek rasio yang lebih ini ya, ke widescreen, maka di sana juga hanya bertahan ya hingga era 1950-an. Nah, format widescreen ini yang berikutnya ini memiliki beragam aspek rasio tentu saja ya. Karena widescreen ini banyak sekali aspek rasionya, tapi kita golongkan sebagai sebuah bentuk aspek rasio, dan ini perhitungannya juga adalah perhitungan dari AMPAS ya, di Amerika ya. Ada sebuah lembaga kajian dari perfilman. Nah, format widescreen ini yang paling umum digunakan film-film produksi Amerika ini adalah 1.85.1. Nah, itu. Jadi sementara di Eropa lebih banyak menggunakan widescreen 1.66.1. Ini berbeda, sebetulnya berbeda ya. Dilihat dari angkanya saja berbeda ya. Cuman masih digolongkan sebagai widescreen, tetap menjadi ini. Karena ada yang lebih panjang, ada yang lebih agak pendek ya. Kita seringkali lihat di YouTube ataupun kalau di televisi ya sama ya. Kalau di YouTube itu ada berbeda-beda setiap produksinya. Nah, standar widescreen yang lebih lebar itu adalah anamorphic widescreen. Ini yang cukup dikenal ya. Biasanya anamorphic widescreen ini dipergunakan untuk aspek rasio bioskop ya. Kan lebih lebar lagi ya, lebih lebar. Sekarang ini banyak digunakan di bioskop, dan banyak juga pelaku-pelaku film ya, artinya para pembuat film itu lebih menyukai anamorfik ya.
terutama di kalangan anak-anak muda karena lebih lebar ya. Perhitungan estetiknya memang mungkin lebih enak gitu ya, enak dilihat ya. Lebih lebar lagi. Nah, aspek rasio yang banyak dikenal oleh masyarakat ini sebetulnya hanya dikenal dengan ukuran perbandingan 4:3. Itu jelas kita bisa melihat berbeda dengan hitungan ini ya, dengan hitungan APAS ya. Jadi ini yang umum karena tertulis juga di dalam kamera ya. Kalau di dalam kamera itu kita alihkan misalnya 4:3 ataupun 16:9. Biasanya di kamera itu ada tombol untuk mengalihkan ah, untuk ukuran 4:3 ataupun 16:9. 4:3 itu artinya full screen, jadi lebih kotak ya, lebih kotak. Kalau widescreen itu lebih lebar, jadi 16:9. Seperti sekarang kalian bisa melihat gambar saya itu adalah widescreen, lebih lebar, bukan full screen atau 4:3. Kalau 4:3 itu gaya-gaya televisi pada 2 atau 3 tahun ke belakang ya. Ini contohnya ya. Contoh gambarnya ini untuk 4:3 kira-kira seperti ini ya. 4:3, kemudian ini adalah 16:9 ya. Nah, kemudian setelah kita melihat aspek rasio ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana jarak. Jadi tadi ada priming, pembingkai, kemudian sebelumnya itu ada kamera dan bahan bakunya. Nah, sekarang jarak. Karena jarak juga harus diperhitungkan nantinya. Jarak ini akan berkaitan dengan type of shot, ya. Ukuran-ukuran gambar. Type of shot itu biasanya lebih juga mengarah pada size visual atau size gambarnya seperti apa. Ini jarak dan tipe of shot, ya. Type of shot disingkat TOS ya. Ini di kalangan anak-anak muda, ya. Di kalangan orang-orang film itu dikenal sebagai TOS. TOS itu adalah type of shot, jenis shot ya, yang sebetulnya itu dipersamakan juga dengan size ya, atau ukuran dari gambar. Nah, yang dimaksud dengan jarak di sini adalah dimensi jarak kamera terhadap objek dalam frame. Jadi bagaimana dimensi jaraknya ya. Bisa sebetulnya dekat hanya dengan melakukan manipulasi dari lensa dengan zoom in atau zoom out. Tapi itu juga ada batasannya tentu saja. Dan yang baik itu adalah bagaimana mengatur jarak dari objek yang akan diambil dengan titik kamera itu sendiri. Itu yang sering diperhitungkan karena nanti akan berhubungan juga dengan jarak fokus itu sendiri. Nah, sesungguhnya secara fisik kamera itu tidak perlu berada dalam jarak tertentu ya, seperti saya jelaskan barusan itu karena ada manipulasi dari lensa ya. Apakah itu dekat ataupun jauh dari objeknya itu tidak perlu diperhitungkan seperti itu karena dapat dimanipulasi ya, dengan menggunakan lensa zoom. Apakah itu zoom in, zoom out ya, seperti itu. Tapi banyak yang diperhitungkan, justru jarak itu juga harusnya diperhitungkan karena ya ketika kita tidak mempergunakan zoom itu maka jarak yang harus diperhitungkan. Dimensi jarak ini akan berhubungan dengan type of shot. Ya, seperti tadi katakan type of shot itu jenis-jenis dari shotnya itu seperti apa ya. Type of shot itu sendiri dalam sebuah film adalah suatu bentuk pengambilan gambar yang bertujuan memilih seberapa luas ya, area di dalam frame. Jadi ketika seseorang memilih long shot, tentu saja perhitungannya adalah lebih luas. Tetapi nanti saya akan jelaskan di bawah ya berikutnya itu tujuan dari long shot itu seperti apa. Karena ketika kita mengambil long shot, resikonya adalah
karakter itu tidak akan terlihat. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mengambil big close up, misalnya pada wajah seseorang, big close up itu lebih besar dari close up yang lebih besar. Tidak hanya muka saja seperti itu. Nah, itu akan membatasi juga dari gerak atau acting si pemain itu sendiri. Karena akan terbatasi oleh frame yang seperti tadi, ada framingnya, pembingkaiannya itu. Ketika dia terlalu gerak besar, maka dia akan out frame. Jadi ini. Tapi untuk memperlihatkan karakter-karakter yang memang secara detail, mungkin diperlihatkan dengan big close up. Itu jadi type of shot ya, itu adalah seberapa luas area yang dipilih oleh sutradara atau pembuat film. Nah, secara teknis bangunan dari TOS atau type of shot ini terkait dengan size. Sepintas tadi saya jelaskan bahwa ini sebetulnya TOS itu adalah berhubungan dengan ukuran gambar itu sendiri ya, yang pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi pada dasarnya dalam sebuah pengambilan gambar, type of shot atau ukuran gambar, size itu pada dasarnya dibagi 3, yaitu ada shot dekat atau close, kemudian shot pertengahan, medium, dan shot jauh, long shot. Nah, dari ketiga inilah kemudian kita kembangkan, ya, kemudian kita uraikan kembali ya, menjadi seperti ini. Jadi close itu ada extreme close up, itu mungkin hanya mata saja, kemudian atau hanya bibir saja, hanya hidung saja, seperti itu ya. Kemudian ada big close up. Ya. Ini mungkin hanya kepala saja ya gambarnya. Dan close up itu untuk ukuran yang besar ya, close ya, dekat, artinya dekat ya, yang lebih dekat. Kemudian pertengahan atau medium itu ada medium close up ya. Kemudian ada medium shot. Dan untuk ukuran-ukuran jauh, jarak jauh ya, itu ada full shot ya, ada long shot dan extreme long shot. Extreme long shot itu paling jauh ya. Kita lihat sini, kalau kita mengukur dari ukuran manusia ya, seperti ini gambarannya ya. Untuk contoh sebagai extreme close up ini besar sekali, mungkin hanya mata saja. Kemudian big close up itu hanya kepala saja. Kemudian close up ini bahu ya, sebahu ya, di atas dada sedikit. Kemudian medium close up biasanya sepinggang ke atas. Ini kalau dilihat dari ukuran manusia. Kemudian medium shot itu selutut atau sering juga disebut sebagai knee shot ya, karena ukurannya dari mulai lutut. Ya. Nah, kemudian lebih jauh lagi ya, bisa terlihat semuanya dari kaki hingga rambut ya, ujung rambut atas dan kaki bawah itu disebut dengan full shot. Nah, kemudian setelah lebih jauh lagi ya, kalau lebih jauh dari full shot itu adalah long shot. Ya. Long shot itu sudah mulai tidak kentara sebetulnya. Ya. Dan yang paling jauh lagi adalah extreme long shot. Ya. Kalau di televisi ini jarang dipergunakan long shot dan extreme long shot itu karena ketika mempergunakan extreme long shot dan long shot untuk tujuan televisi ya, penayangan televisi itu akan sangat sangat jauh dan sangat kecil ya. Nah, ini kita dimulai dari ukuran extreme close up atau disingkat ECU. Ini perekaman gambar dalam ukuran besar yang benar-benar detail ya. Nah, secara khusus hanya untuk membingkai salah satu aspek dari subjek ya,
yang penting disampaikan pada penonton. Jadi sutradara itu kan bisa memilah-milah mana sih yang penting untuk disampaikan pada penonton, untuk dikomunikasikan ya pada penonton tuh mana saja gitu ya. Jadi di sini aspeknya adalah apa-apa yang penting disampaikan untuk ekstrim close up ya. Apakah itu misalnya mata, ya, mulut saja, telinga, jari-jari tangan. Ya. Tetapi di samping itu dapat juga berupa pembesaran pada perekaman gambar dari objek atau barang apapun, atau hanya sekadar pada bagian tertentu dari suatu benda ataupun barang. Ya. Jadi bisa misalnya kita memperbesar, memperlihatkan jam tangan, ya. Kemudian memperlihatkan bunga, atau misalnya ada makhluk-makhluk kecil ya, seperti itu ya, binatang kecil seperti nyamuk ya. Tentu saja kalau kita mengambil nyamuk untuk diperbesar seperti itu, tentu harus dipergunakan lensa khusus ya, lensa makro namanya, seperti itu. Nah, untuk big close up, frame ini diisi oleh wajah manusia di dalam ukuran bingkai. Bingkai yang padat dan besar ya. Dalam hal ini kunci gambarnya masih menunjukkan pada fitur mata, hidung, dan mulut sekaligus. Jadi ini yang terpenting. Yang terpenting itu kalau seseorang berakting itu yang terlihat itu lebih ke wajah, sehingga si aktor atau si pemain itu harus mampu memainkan alis, hidung, mata, mulut seperti itu. Karena di luar itu ya nyaris tidak terlihat ya, memang tidak terlihat. Hanya bahu saja mungkin masih bisa digerakkan ya, bahu ya. Tangan masih bisa diangkat ya, seperti itu. Tapi yang lain-lainnya sudah, badan dan sebagainya itu sudah tidak terlihat. Jadi ukurannya untuk acting itu hanya di perwajahan ya, seperti itu. Nah, shot ini akan memberikan ruang pada siapa dan bagaimana tentang perasaan seseorang dalam kondisi karakter yang marah, ketakutan, ya, romantis, kesal, gembira, dan sebagainya. Jadi, shot ini kalau kita membuat apa namanya, membuat menjadi, kalau kita sebagai seorang sutradara ya, kemudian kita membuat di close up, maka kita harus memperlihatkan siapa dan bagaimana. Masih bisa ya, siapa dia akan lebih terlihat, wajahnya akan lebih terlihat, dan bagaimana dia itu melihat dari kondisi raut-raut muka ya, apakah dia marah, apakah dia ketakutan, romantis, kesal, dan sebagainya. Dua ini siapa dan bagaimana, itu yang harus kita perhatikan di dalam menentukan shot seperti big close up ya. Kemudian di dalam shot padat seperti ini juga atau big close up itu setiap detil wajah akan sangat terlihat ya. Oleh sebab itu gerakan atau ekspresi dari karakter wajahnya harus dibuat secara halus. Tadi sedikit disinggung ya. Ketika kita mengambil besar, tentu saja agak dibatasi gerakan-gerakan besar. Grand style yang dilakukan dalam acting si pemain itu harus dibatasi. Dia harus hanya sedikit-sedikit, karena ketika dia melakukan hal yang besar, gerakan-gerakan yang besar, maka dia akan out trick. Dan itu mengganggu dari visual. Ya. Nah, kemudian close up. Close up ini, shot ini sering kali juga disebut dengan headshot. Ya. Headshot atau bidikan kepala. Ini ada istilah-istilah seperti itu. Karena hanya kepala sebetulnya ke bahu ya, sini, bahu ke atas. Nah, shot ini akan menunjukkan semua detil bagian wajah, emosi yang halus bisa dimainkan di wilayah mata, mulut, dan
otot-otot wajah karakter seseorang aktor. Jadi wilayah yang bisa dimainkan ya, dari seorang aktor ketika diambil close up itu wilayah mata, mulut, ya. Tentu saja mata itu harus termasuk ya, dan otot-otot wajah. Ya. Sementara badan belum bisa, ya belum bisa diperlihatkan secara untuk bahasa-bahasa tubuhnya gitu ya. Jadi hanya diperlihatkan di dalam ukuran wajah saja. Nah, dengan framing seperti ini atau pembingkaian seperti ini, penonton itu benar-benar dibawa untuk lebih fokus mengamati wajah dan karakter tokohnya. Jadi di sini si penonton diajak untuk lebih coba lihatlah ini wajah karakternya seperti ini. Seolah-olah seperti itu komunikasinya. Ya. Jadi kita bisa mengamati wajah yang lebih dekat. Ya. Nanti kan berbeda dengan full shot. Kalau full shot kan sudah tidak bisa mengamati wajahnya, tapi justru gerak-gerik secara bahasa tubuh ya lebih jauh. Gitu ya. Nah, shot ini juga dibuat untuk menunjukkan tentang siapa. Nah, serta sedikit memperlihatkan mengenai di mana. Kenapa hanya sedikit mengenai di mana ya? Kalau siapanya jelas ya, karena dia memperlihatkan wajahnya. Kita bisa bertanya siapakah dia? Artinya karakter dia gitu ya. Karakternya sudah jelas ya karena di mukanya. Tapi bisa memperlihatkan di mana ya, hanya sedikit. Karena ukuran dengan ukuran seperti ini misalnya ya, itu hanya akan kelihatan sedikit tentang setting yang menunjukkan di mananya, yang menunjukkan tempatnya juga menunjukkan kapannya. Itu tidak begitu jelas ya. Hanya sedikit saja kita bisa meraba-raba, oh ini di mana ya, oh ini di hutan, oh ini di rumah, mungkin hanya seperti itu ya. Juga waktunya tidak bisa diperlihatkan karena waktu itu juga sebetulnya kan bisa diperlihatkan dengan cara berpakaian seperti ini. Kita bisa melihat ini bukan zaman modern misalnya ya. Juga termasuk yang ini ya, silat Cina misalnya ya. Tentu saja kalau silat ini sudah kalau kita melihat print ini sudah bisa menunjukkan kapannya, waktunya, dan di mana. Nah, kemudian medium close up ini lebih lebar lagi, di ke bawah lagi ya. Jadi sepinggang sebetulnya. Nah, shot ini menyuguhkan kejelasan sedikit dari wajah karakter ya. Nah, ini berbeda dengan yang barusan yaitu kalau close up itu kan lebih jelas karakternya ya. Kita disuguhi dengan karakter yang jelas gitu ya. Kita bisa menilai karakter dia dari raut mukanya seperti apa. Kalau shot medium close up itu hanya sedikit ya. Tapi kita juga bisa mengamati dari matanya masih kita bisa mengamati, kemudian emosi ya, emosinya, terus gaya laku dramatiknya ya, stylenya ini sudah lebih bisa agak sedikit leluasa ya. Kalau tadi saya katakan misalnya harus halus ya, harus halus karena gerak terlalu gerak besar itu akan outbreak. Tetapi dalam medium close up itu sedikit lebih leluasa ya untuk gerakan-gerakan dari aktor, stylenya itu seperti apa. Nah, penonton itu dibawa untuk memperhatikan wajah tokoh, tentu masih bisa kita memperhatikan wajah tokoh sehingga keberadaan tindakan atau objek di lingkungan sekitarnya menjadi suatu hal yang tidak akan terlalu penting. Nah, secara umum informasi ini didapatkan dari pembingkaian gambar MCU atau medium close up, yaitu tentang di mana. Jadi dalam MCU itu ya, kita sudah bisa mendapatkan tempatnya di mana, ruangnya di mana, dan waktunya. Jadi ruang dan waktu ini sudah bisa dibaca agak jelas ya.
di dalam type of shot MCU atau medium close up ini ya. Kita lihat di sini misalnya pepohonan atau buah dan kedua itu sudah bisa terlihat. Jadi waktu dan ruangnya sudah terlihat di mana dan kapannya. Nah, kemudian berikutnya adalah medium shot. Medium shot yang paling ditonjolkan di dalam TOS ini atau type of shot ini adalah pembingkaian tubuh manusia mulai dari pinggang ke atas, sosok manusia mulai di dalam sebuah frame. Jadi ini adalah sebetulnya di bawah pinggang juga bisa seperti ke atas. Ini untuk medium shot itu umumnya disebut dengan shot pinggang ke atas. Nah, yang perlu diperhatikan oleh juru kamera di dalam framing room-nya karena lebih ketat dan membatasi kebebasan gerak dari aktor. Ini bisa melebar sebetulnya ya, seperti gambaran ini. Untuk medium shot ini dalam ukuran widescreen, ketika kita mengambil medium shot, ini ukuran tangan itu bisa pas ya. Kira seperti itu. Kalau kita berdiri di tengah-tengah. Dan ini tentu saja akan memperlihatkan lebih bebas lagi, gerakannya bisa lebih luas lagi. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa, ya. Lalu memberikan secara detail tentang wilayah set yang akan menunjukkan tentang di mana, ya. Baik itu di indoor, ya, interior, ya, atau outdoor, ya, eksterior, dan tentu saja kapan. Itu adalah menunjukkan waktu, ya. Baik siang, malam, ya, atau masaknya ya waktunya, karena akan terlihat juga setting-settingnya ya, seperti itu. Berikutnya adalah full shot. Karena frame ini lebar, ini kerap kali dianggap juga sebagai wide shot. Ini seringkali orang mengatakan ini adalah sebagai wide shot. Ukurannya membingkai sosok tubuh sepenuhnya. Jadi full ya dari atas rambut hingga kaki ya, penuh. Itulah sebabnya dikatakan sebagai full shot karena sepenuhnya ya. Mulai di atas kepala hingga di bawah kaki. Nah, ketinggian garis vertikal dari sosok tubuh pemain ini akan menjadi lebih menarik perhatian daripada penonton ya. Dan ini akan lebih menarik daripada set lingkungan sekitar. Jadi kita bisa memperlihatkan aktor itu tingginya seberapa ya, dan bahkan bisa mengalahkan perhatian penonton pada wilayah settingnya atau lingkungannya. Ya. Hingga informasi yang diberikan dari lokasi set ini mungkin agak kurang berfungsi ya, dan sedikit dari apa yang dibutuhkan oleh penonton. Terkadang ini tidak terperhatikan seperti itu, karena ketika kita menampilkan sosok tubuh ya, dari yang penuh dari ukuran atas kepala ya, rambut sampai kaki, itu justru akan lebih memfokuskan atau menjadikan perhatian penontonnya ketimbang apa-apa yang ada di belakangnya atau latarnya. Nah, shot ini akan menunjukkan, nah ini sudah bisa tiga kita ya bertanya di dalam shot seperti ini. Ada di mana, kemudian waktunya kapan, dan siapa pelaku. Ini bisa kelihatan. Siapa dia, kemudian keberadaannya di mana, waktunya kapan. Ini bisa dilihat dari masa ya, zaman dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini, ya, dalam hal karakter tokoh, hanya menunjukkan keutuhan sosoknya saja. Kita bisa melihat jenis kelaminnya seperti apa, apakah ini perempuan, lelaki, dan sebagainya ya. Kemudian kostumnya seperti apa, gerakannya, aktingnya karena lebih luas jadi
lebih nampak ya. Tetapi untuk ekspresi wajahnya ini akan kurang begitu jelas. Berbeda dengan close up seperti tadi. Ya. Karena ini justru diperlihatkan karakternya dari gerak tubuh. Karena tubuh secara keseluruhan sudah kelihatan dan keleluasaan untuk bermain itu lebih luas. Lebih luas lagi. Kemudian long shot. Untuk long shot ini dapat digunakan pengambilan gambar di eksterior. Ini jarang-jarang sekali sebetulnya di interior, walaupun bisa ya di interior. Tetapi set lokasinya harus memenuhi persyaratan tentu saja ya, yaitu memiliki kecukupan untuk antara lebar dan tingginya seperti apa. Sehingga sebetulnya jarang ya di interior. Ketika di interior tentu saja kita harus memiliki ruangan yang luas sekali ya, karena kita akan mengambil gambar secara long shot gitu ya. Nah, sebagian besar dari lingkungan di dalam ruang film akan mendominasi print. Sosok manusia hanya terlihat secara generalisasi saja ya, hanya kelihatan secara umum saja bentuknya, ya. Karena wajah secara ini tidak begitu nampak. Suasana hati, pakaian dan rambut cuma bisa sedikit diamati karena sudah jauh. Nah, ini dapat digunakan sebagai sebuah establishing shot. Ini seringkali di dalam film-film ini justru long shot ini dipergunakan untuk mengambil gambar yang established, di mana selama perekaman gambar, gerakan karakter bisa mendekatkan sosoknya ke arah kamera, apakah dia lari atau dengan menggunakan optik ya, seperti itu. Nah, kemudian shot ini akan lebih menunjukkan pada kita bisa melihat di manakah ini tepatnya ya. Kemudian kapan waktunya. Nah, sedangkan untuk siapa ini hanya sedikit diamati ya. Bahkan mungkin tidak bisa karena hanya sesosok kecil saja gitu ya. Jadi yang jelas di sini when itu bisa lebih diamati ya ketimbang who ya, siapa. Oke. Kemudian berikutnya adalah extreme long shot ya. Nah, secara tradisional shot-shot ini hanya digunakan dalam pengambilan gambar di luar. Tentu saja karena ini lebih jauh lagi ya daripada long shot. Tentu saja bisa mungkin ya kalau ada orang yang membuat ruangan yang lebih luas, mungkin bisa di eksterior. Tapi hal yang kurang mungkin ya. Tidak mungkin ya, karena ini terlalu jauh ya gambarnya. Ini melingkupi bidang sudut pandang yang begitu luas ya hingga membentuk gambar yang lebih banyak, menunjukkan suasana lingkungan di dalam ruang film. Jadi kita kalau misalnya kita syuting di pantai lebih luas ya, cakrawalanya kelihatan, perahu-perahu kecil di tengah lautan juga kelihatan, bukit-bukit yang dekat dengan pantai kelihatan, ada karang, ada mungkin orang-orangnya malah nggak kelihatan seperti itu ya, hanya bintik-bintik saja, ini jauh ya. Nah, kebanyakan shot ini digunakan untuk shot-shot di awal dalam sebuah film ya. Biasanya atau untuk segmen baru. Biasanya untuk memperlihatkan satu bentuk ruang yang akan dipergunakan di dalam cerita film itu seperti apa. Oh, ini ruangnya adalah kita bisa membaca ruangnya tahun berapa, ruangnya di mana gitu. Waktunya juga bisa dibaca dari ruang itu. Gitu ya. Jadi memperlihatkan di mana ya, yaitu mengenai ruang seperti pemandangan perkotaan, pinggiran kota, apakah itu di pedesaan, apakah itu di pegunungan, gurun, lautan, perladangan, dan lain sebagainya, itu akan bisa kita kelihatan. Kemudian juga bisa menunjukkan kapan waktunya, ya. Apakah itu siang, malam, musim panas, ya. Musim dingin, musim semi, musim gugur, masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan lain sebagainya. Jadi where dan when ini akan kelihatan, sehingga
seringkali shot-shot semacam ini lebih banyak dipergunakan di awal-awal shot dalam sebuah film, terutama dalam film-film layar lebar ya, di bioskop itu seperti itu. Kalau di televisi seperti tadi saya jelaskan ini biasanya nggak banyak dipergunakan. Karena apa? Karena orang-orang yang di objek-objek yang akan ini akan kelihatan kecil. Nah, secara umum gambaran pada ukuran ini bukan memberikan informasi secara khusus ya, bagi karakternya, tidak memberikan uh, secara khusus ya untuk menggambarkan bagaimana karakternya karena tidak kelihatan ya. Nah, kan tetapi dalam gambaran long shot, extreme long shot ini lebih banyak menginformasikan tentang suasana lingkungannya, figur manusia ya, yang sangat kecil sehingga detailnya tidak bisa dibedakan. Nah, ini banyak juga kalau kita mengambil gambar-gambar pada film dokumenter ya, terutama film dokumenter tentang wisata dan sebagainya. Ini banyak ya, yang mempergunakan gambar-gambar seperti ini ya, karena ini long shot. Karena dalam film dokumenter tidak akan memperlihatkan bagaimana karakter itu sendiri. Gitu. Nah, ini contoh gambarnya yang long shot ya. Ini di gurun-gurun seperti ini. Jadi jauh ya. Tidak akan kelihatan karakter-karakter yang ada di dalam gambar ini. Tokoh-tokohnya siapa, ya. Terus sifat-sifatnya seperti apa, sedang apa, itu mungkin hanya kelihatan sedang berjalan ya, sedikit gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Ya. Terima kasih pada semuanya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.